Selain menetapkan 5 tersangka, KPK juga mengungkap suap pemeriksaan pajak dengan modus beri diskon di KPP Madia, Jakarta Utara. Bahkan pajak perusahaan tambang dipangkas dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap modus pembayaran pajak all-in yang digunakan pegawai pajak dalam memangkas kewajiban pajak perusahaan tambang di Jakarta Utara. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pajak perusahaan tambang dipangkas dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Peristiwa ini bermula saat tim kantor pelayanan pajak Madia Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran PBB sekitar 75 miliar rupiah oleh PT Wana Tiara Persada untuk periode tahun 2023. Kemudian Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madia Jakarta Utara Agus Syaifuddin menyepakati fee sebesar 4 miliar rupiah yang berujung pada diterbitkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan hanya 15,7 miliar rupiah. KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 793 juta rupiah, uang tunai 165.000 dolar Singapura atau setara 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia seberat 1,3 kg senilai 3,42 miliar rupiah. Total nilai barang bukti mencapai 6,38 miliar rupiah. Dan membayarkan 4 miliar. Ya. Jadi keluarlah dari kasnya PT WP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut di PT WP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk kepentingan konsultasi pajak, ya konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum, tadi saudara AGS. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pertama di tahun 2026 pada 9 hingga 10 Januari 2026. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menangkap 8 orang terkait dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Dari Jakarta, Ismalia Meidasari, Muhammad Julkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Kesisi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum rusak. Angin puting beliung disertai hujan deras menerjang Desa Watu Payungan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Warga panik saat angin kencang yang melanda merusak rumah mereka. Tak hanya rumah, sekolah, masjid, dan jalanan pun terdampak. Kerusakan terparah terjadi di beberapa titik, diantaranya Desa Karangrejo, Desa Karyomukti, SMK NU Kesesi, serta area parkir RSUD Kesesi. Di ruas jalan penghubung Desa Karangrejo menuju Desa Kaibahan, sebuah tiang listrik roboh. Pohon tumbang juga menutup akses jalan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas Polsek Kesesi bersama Koramil, BPBD Kabupaten Pekalongan, serta masyarakat setempat hingga kini masih melakukan evakuasi dan perbaikan rumah juga sekolah. Petugas pun menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi, khususnya di musim hujan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah rumah warga rusak parah akibat tertimpa pohon tumbang.
Beginilah video amatir warga saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meski hanya berlangsung beberapa menit, angin kencang mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Bagian atap dan dinding sejumlah rumah warga rusak setelah tertimpa pohon yang tumbang diterjang angin kencang. Selain merusak rumah warga, terjangan angin kencang juga merobohkan atap sebuah gedung milik Balai Benih Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas di dalam gudang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Prediksi BMKG bahwa Kabupaten Maros termasuk wilayah yang terdampak siaga, di mana pada hari ini kami mendapat laporan sekitar 4 pohon tumbang yang berada di Desa Pulau Sibatan, Kelurahan Berbelaya, Desa Bontotalasa, dan di Kelurahan Petodai sendiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Maros mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga di Cilegon, Banten terendam banjir setinggi 1,5 meter. Banjir disebabkan akibat jebolnya tanggul Sungai Cibeber akibat hujan deras. Petugas mengevakuasi puluhan warga usai rumahnya terendam banjir di Kelurahan Sambirata, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Ketinggian banjir di lokasi ini mencapai 1,5 meter lebih. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan jebolnya tanggul Sungai Cibeber. Sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Sementara itu, sejumlah kendaraan mogok akibat nekat menerobos genangan banjir. Warga berharap pemerintah Kota Cilegon segera menangani masalah banjir yang kerap melanda permukiman mereka. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan rumah dan belasan ribu hektar lahan sawah yang tersebar di 5 kecamatan Lamongan, Jawa Timur terendam imbas luapan anak Sungai Bengawan Solo. Coba banjir ini. Tercatat sebanyak 1.840 rumah warga di 27 desa yang ada di 5 kecamatan kini terendam banjir. BPBD Lamongan mencatat dampak kerugian yang ditimbulkan mencapai 4 miliar rupiah. Korban banjir dan juga sejumlah fasilitas umum terendam termasuk jalan yang biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Bahkan kini warga harus menggunakan perahu untuk beraktivitas. Bisa ada sekitar 27 desa yang ada di 5 kecamatan. Kemudian rumah sekitar 1.840-an rumah yang terendam di wilayah Bengawan. Berapa kecamatan? 5 kecamatan.